Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala hari ini dan diberi kesempatan dan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat bisa sholat subuh. Salam serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabat dan para mitra dari Istiqomah yang ada. Saya Agung dari perwakilan Yayasan Ujung Suku Pondok Indah mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada bapak ibu dan saudara semua dan terutama Pak Ustaz dan Pak Polisi yang hadir di sini. Dan saya lihat juga pengurus dari yayasan ada Pak Abil Marati sebagai ketua pembina, Pak Mustafa pembina dan Ibu Yanti sebagai pendana dan kajian. Terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih juga kepada donatur yang telah memberikan donasinya untuk kegiatan kita hari ini. Kegiatan ini merupakan kegiatan pertama dan hari ini insya Allah menjadi rutin, insya Allah mungkin sebulan sekali adalah untuk memerlukan masjid, mengundang para jamaah semua hadir sholat berjamaah di masjid ini, dan alhamdulillah dari para donatur memberikan bantuan sayur-mayur dan mungkin nanti ada. Baik, kegiatan ini tidak terlepas dari bantuan juga dari pihak Masjid Raya Pondok Indah yang dipimpin Pak Fatah. Mungkin Pak Fatah mau memberikan sedikit sepatah banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Yang kami hormati narasumber kita Ustaz Al-Mukarram, Ustaz Salman Al-Farisi, Bapak Ibu sekalian, wabil khusus para pengurus Yayasan Ujung Suku Pondok Indah, Pak Abil, Pak Bus, Lama, Agung, Bu Yanti dan sebagainya yang tidak saya sebutkan satu-satu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah saya mewakili dari pengurus Masjid Pondok Indah juga menyampaikan salam dari Ketua Yayasan kami, Pak Adan, Pak Tulis, dan Ustaz Furqan. Karena beliau bertiga, Pak Kusmon yang bertiga lagi umur, jadi kita dengan ada juga hadir Pak Said, sekretaris dari Pak Kusmon hadir untuk menyampaikan amanah bisa memantau kegiatan. Tentu harapan dari pengurus Masjid Pondok Indah mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan baik. Tadi sudah disebutkan Pak Agung bisa menjadi project officer dari Pak Agung ya. Kalau komunitas itu bikin satu minggu, ini mudah-mudahan yayasan jadi Kamis Jumat gitu Pak. Yang mudah-mudahan sekali lagi acara ini dapat berjalan dengan baik. Tentunya kami pengurus masjid juga menyampaikan mohon maaf nanti kalau dalam pelayanan kami ada banyak kekurangannya. Itu saja kami akhiri sambutan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Baik, kita akan mulai saja kajian kita pagi hari. Kita sama-sama mulai kajian ini membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan insya Allah tema pada hari ini adalah tentang masa badin. Ya, silakan kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat yang diberikannya. Salawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu
Semoga nanti kita ikut dapat syafaat dari hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pengurus Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah yang kami muliakan, serta pengurus Masjid Raya Pondok Indah yang kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir yang kami muliakan, adik-adik yang kami sayang dan mencintai. Alhamdulillah, pagi ini kita duduk bersama di masjid yang luar biasa ini. Pas pula ini di penghujung tahun. Mungkin ini Jumat terakhir di tahun 2023. Ya. Kita kumpul mengaji yang aku dengar tadi kegiatan pertama katanya Pak ya. Dan pertama mungkin kegiatan pertama pakai bagi-bagi sayur mungkin maksudnya Pak ya. Kalau kegiatan mah di masjid ini udah luar biasa saya pikir. Tapi saya tadi pas melihat sayur itu, wah ini bagus sekali nih kegiatan begitu ya. Jadi ngaji pulangnya dapat sayur. Iya, karena kalau pulang ngaji dapat duit, takutnya duitnya jadi pulsa. Ya, di pulsa. Nah, itu banyak masalahnya tuh kalau jadi pulsa. Tapi ini jadi sayur, masya Allah, dan sayur ini makanan yang sangat luar biasa, sehat walafiat insyaallah. Mudah-mudahan program ini dilancarkan oleh Allah SWT. Banyak yang nyumbang insyaallah. Ya, besok-besok sayur, hari ini sayur, nanti ada lagi ikan, daging, minyak, susu kambing. Mudah-mudahan ya. Saya waktu ngaji di Abuya As-Sayyid Muhammad Al-Maliki di Mekah, kami ngaji itu juga sama nih Pak. Setiap bulan dibagi uang 500 real oleh Abuya Sayyid Muhammad. Ya. Saya pas saya tadi ngaji bawa sesuatu, saya langsung teringat saya di Mekah. Cuman kalau di Mekah bagi-bagi uangnya sekali sebulan. Tapi 500 real. 500 real itu ya mungkin 1,5 juta lah. Buya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Kita di sini lebih cocok memang bagi-bagi sayur. Mudah-mudahan Allah berkahi yang memberikan sumbangan, Allah berkahi masjid ini juga, Allah berkahi juga yang menerima sayurnya. Amin ya rabbal alamin. Aku pengen ikut dapat bagian tapi kalau sudah dimasak. Ya. Bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, memang cocok lah ya kita bahas muhasabah diri di akhir tahun ini. Coba kita panggil sama-sama. Dari tanggal 1 Januari 2023 sampai hari ini tanggal 29 Desember. Coba deh ingat-ingat dosa-dosa besar yang sudah kita lakukan. Aku ingat ya. Saya ingat betul. Makanya sudah hampir seminggu ini saya melakukan menulis di handphone atau dicatat di kepala saya juga beberapa dosa besar yang saya kalah bertarung melawan syaitan, melawan nafsu, melawan syahwat. Saya mencatat. Juga saya sudah catat beberapa kali, mungkin sering namanya, saya mengabaikan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang sering saya bercandai, hayya 'alas shalah. Saya jawab nanti saja. Banyak sekali. Karena saya juga manusia biasa. Padahal tanggal 1 Januari 2023 termasuk program yang ingin betul saya jaga adalah hayya 'alas shalah.
dimanapun saya berada. Tapi ternyata saya ini memang hamba yang banyak lemahnya. Syaitan serta syahwat dan jahatnya diri saya menggoda. Ketika hayya 'alas salah sudah berkumandang, sering sekali saya dalam posisi sedang ingin menghasilkan uang atau bertemu dengan siapa yang memberikan saya peluang, atau bertemu dengan orang yang kalau duduk saya bersamanya saya bisa betah berlama-lama, teman lama lah, sahabat karib lah. Akhirnya hayya 'alas shalah itu saya jawab apa tadi? Duluan sajalah. Hayya 'alas shalah, duluan sajalah. Ini saya catat, yang saya ceritakan ini barusan ini semua sedang saya lakukan. Berapa kali saya akhirnya terjatuh, tertimpa, tersiram dengan dosa besar selama 2023. Berapa kali saya meninggalkan perintah yang benar-benar Allah perintahkan di 2023. Dan saya mencatat juga berapa kali saya menganggap atau bahkan hampir sampai di titik putus asa karena kejadian yang saya alami sama sekali tidak sesuai dengan yang saya inginkan di 2023. Saya kenapa ya Allah? Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syams, wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Terus ini apa? Kadzabat Tsamud bi taqwaha. Lalu saya ingin ba'da. Terus faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Ayat ini sering dibuat begini ya maknanya. Kita disuruh membersihkan hati. Qad aflaha man zakkaha. Tapi dalam sebuah kajian saya dibimbing oleh guru saya, orang yang berusaha membersihkan hatinya akan diuji oleh Allah seperti kaum Tsamud diuji oleh Allah SWT. Kaum Tsamud ini bangsa yang hebat, yang kuat. Mereka mampu memahat batu menjadi gedung pencakar langit di masanya. Orang hebat. Lihat baik-baik. Perhatikan baik-baik. Saya bilang tadi, saya di tahun 2023 beberapa kali atau malah sering merasakan yang sedang saya alami. Kenapa saya harus begini? Allah, saya tidak bisa terima, ya Allah. Lihat tadi kaum Tsamud, kaum yang besar, tinggi, mampu memahat batu, gunung menjadi gedung pencakar langit. Tiba-tiba Allah takdirkan mereka untuk ngapain? Untuk menjaga onta. Naqatallahi wa suqiyah. Kaum Tsamud, itu ada ontanya titipan Allah, tolong kau gembala dulu. Onta wa suqiyah. Suqiyah itu ngasih makan, ngasih minum. Kaum Tsamud bilang dalam hati mereka ini karena hatinya gak bersih. Saya ini orang kuat, orang pinter, orang yang sudah membangun gedung pencakar langit bahkan dari bukit bebatuan. Masa sih saya harus disuruh ngapain? Gembalakan onta. Wow. Saya bilang lagi di 2023 kemarin. Beberapa kali saya merasakan lemah ternyata iman saya. Tidak bisa saya mengatakan
sekecil, sehebat, sekuat kayak manapun ketentuan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ketentuan Allah. Tugas kita apa? Apa tugas kita bila sudah memahami itu ketentuan Allah? Menerimanya dengan baik, melaksanakan tugas itu dengan baik tanpa melihat saya ini kayak kaum Samud tadi, kaum yang kuat, kaum yang hebat, dititipkan oleh Allah apa? Gembala ontak, ngerawat ontak, ngasih makan ontak, ngasih minum ontak. Oh, akhirnya mereka fadamdama alaihim, menyesal. Begitu selalu ujung dari orang yang tak menerima ketentuan Allah SWT, akan menyesal. Kenapa? Karena ketentuan Allah ini sudah tidak ada lagi yang lebih baik daripada itu. Kalau Allah takdirkan kita hari ini ngaji begini, inilah yang terbaik. Tidak perlu lagi ada disesali. Kenapa? Terima, laksanakan tugasmu dengan baik. Kalau Allah takdirkan saya ini, misalnya Pak, waktu itu guru saya bilang gini, Salman, kau ini sudah sekolah ke Mekah, belajar kutubus sittah, menghafal beberapa ayat Al-Quran, menghafal beberapa hadis, dan walau dan lain sebagainya. Tiba pulang ke Indonesia, kata guru saya di Mekah, Pak, pulang ke Indonesia, Pak Kiai saya panggil saya, Salman pulang dulu ke Medan kau. Baik Buya, pulang. Sampai di Medan, Buya saya ini bilang, Salman, itu ada TPA baru dibangun. Kau ajari anak-anak alif ya, ajari anak-anak Iqra, alif, ba, ta, za, jim, ha, kha. Kira-kira Salman, apa respon kamu? Apalagi Buyanya bilang, Salman ngaji Iqra, ngajari TPA baru dibangun di pelosok kampung, gajinya 250.000 sebulan. Inilah yang dialami oleh kaum Samud. Saya alumni Mekah, belajar hadis, menghafal beberapa ayat, udah jauh-jauh sekolah, tiba-tiba di Sulawesi pulang ke pelosok kampung, ajar anak-anak TPA, gajinya 250.000. Oh, pasti berontak batin gitu. Ngapain saya jauh-jauh sekolah kalau cuma begini-begini aja, pasti gitu. Coba berapa kali kita alami itu tahun 2003 kemarin. Sekali lagi saya ulangi, kalian muhasabah. Catat berapa dosa besar yang terpaksa akhirnya kita lakukan. Berapa kali perintah Allah kita tinggalkan. Berapa kali ketentuan Allah kita sesat. Catat di kepala masing-masing. Kalau perlu sih catat di handphone, di note-nya handphone. Berapa kali? Ayo coba ingat-ingat. Sudah ingat? Saya bantu lagi. Berapa kali sholat diabaikan? Berapa kali? Catat. Berapa kali ghibah kau lakukan? Ini musim ghibah ini karena musim pilpres. Semua orang ghibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di musim-musim ini nih, ghibah dianggap sunnah. Iya, bahkan oleh orang yang alim pun kadang-kadang ghibah dianggap apa? Sunnah. Padahal ghibah dosa yang sangat besar. Yang kalau efek dari dosa ghibah dicelupkan ke laut, dia akan menimbulkan tsunami yang sangat besar. Tapi seperti itu pun ancamannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ghibah mah ghibah. Tuh dosa besar. Berapa kali kita lakukan itu? Berapa kali kita bohong di 2023 hanya demi menyelamatkan nama baik kita? Berapa kali? Bohong sama ayah, bohong sama ibu, bohong sama guru, bohong sama teman dekat, bohong
2023 demi menyelamatkan entah apa. Berapa kali ini? Tahun 2024 ini, mumpung nih kan tanggal 29, 30, 31 masih hari Ahad. Yuk kita catat. Catat, kalau saya catat, kalau menurut saya catat, tulis tanda tangan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, 2023 kemarin sholat berjamaah saya banyak ya Allah yang saya tinggalkan. Ya Allah, banyak dosa besar, bohong, ghibah, tahap-tahap lagi tulis, berkhianat, menipu. Tulis. Ya Allah, bulan Desember ini ada takdir yang kau berikan ku sesal, tak bisa kuterima. Ya Allah, November kemarin, ya Allah, kemarin musim panas saya begitu takut ya Allah, padahal panas adalah milikmu ya Allah. Berapa kali kita begitu? Tiba-tiba Allah kasih sakit, tiba-tiba Allah kasih entah apa yang Allah kasih dalam kehidupan kita yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita sesali, kita tanya Allah, ada apa ini Allah? Nah, tahun 2023 nggak lagi begitu. Sholat kita jaga betul di 2023. Sholat kita jaga betul 2023. Coba dulu bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, semua yang hadir ini, tulis nanti di rumah. Saya Salman bin Abdul Hamid berjanji kepadamu ya Allah dan meminta kepadamu ya Allah agar aku dimudahkan sholat 5 waktu tepat waktu berjamaah di masjid. Berani gak masjid? Jangan, kalau insya Allah orang Indonesia gak bisa dipercaya. Iya. Semua kita ya tulis. Dari sholat 5 waktu saya gak usah ngajak tahajud, gak dulu tahajud, duha, gak dulu. Karena saya tahu diri saya. Kecuali bapak-bapak ibu-ibu ada yang sudah lulus di situ. Saya ini Pak di 2024 ini yang saya rencanakan tulis adalah saya berjanji ya Allah dan mohon bantuanmu ya Allah agar saya sholat 5 waktu tepat waktu berjamaah. Itu cita-cita saya. Di 2023 kemarin juga saya tulis itu, tapi belum berhasil. Ada saja. Apalagi sekarang saya, karena kita di pesantren, kita bapak-bapak ibu sudah sebagai tetap kita punya pesantren Muhammad Al-Fajar. Kadang-kadang gini Pak ya, nih ya, ada orang ini sering terjadi. Saya kan harus menghasilkan uang untuk pesantren itu. Ada kita kena kambing, sapi, kambing perah, jual sayur mayu, sayur mayu nggak banyak santri, jual tanaman hias apa. Ini kadang-kadang Pak ya, ini bukan kadang-kadang sering. Orang dalam saya, sama saya butuh pohon lindung 20 pohon. Bisa kirim nggak? Bisa. Pohon apa aja yang ada? Ada beberapa. Bisa ketemuan? Bisa. Ketemuannya jam 11. Nego, azan Pak. Azan hayya shalah, sedang nego. Ini belum di. Ya Allah. Ini ya Allah gimana ya Allah ya. Saya ajak klien sholat zuhur belum tentu mau. Bukan hanya itu, padahal nih saya ini udah belajar tauhid gitu ya. Akhirnya apa Pak? Kalah ilmu tauhid saya. Yang terjadi apa? Terus nego dengan klien. Akhirnya kadang-kadang deal, kadang-kadang enggak. Kalau deal masih kadang-kadang alhamdulillah deal. Padahal sholat zuhur apa? Terlambat, tidak lagi berjamaah. Yang lebih sedih lagi, sudahlah sholat zuhur terlambat, enggak lagi berjamaah, pohonnya juga enggak deal. Astagfirullahaladzim. Itu saya sering alami. Pembeli sapi cakap sama, ada sapi enggak mendadak saya perlu 2 ekor. Ada. Bisa cek, bisa.
Kita tunggu di pesantren Pak, janjian jam 10, nyampe setengah 12 lewat 10. Ini saya cerita bener. Dia bilang sama kita gini, Pak Salman, saya buru-buru langsung kita cek ya. Azan Pak, lagi dicek sampai ke azan. Dilengkapkan, punya uang memang, akhirnya saya kasih juga uang yang ke pesantren. Tapi kan mana lebih mahal, sholat zuhur berjamaah atau untung sapi 2 ekor? Sholat zuhur berjamaah. Kalau lagi duduk begini mah iman ada. Lagi di kepala si iman pasti bilang pahala sholat zuhur berjamaah lebih besar. Tapi kalau di lapangan, apalagi sudah 11 hari sapi nggak laku-laku, nggak ada yang laku. Tiba-tiba nelpon orang mau beli pohon 20 lah, sapi lah, atau tiba-tiba orang nelpon, Salman, saya butuh susu kambing 100 liter. Udah 5 hari nggak ada penjualan Pak. Tiba-tiba orang nelpon, Pak, saya butuh 100 liter susu kambing. Datang dia jam 2:30. Bentar lagi azan. Asar. Waduh. Udah 5 hari penjualan kosong. Dia pesen 100 liter. Saya udah kali-kali keuntungan per liter sekian puluh ribu kali 100 sekian. Oh, bisa buat bayar listrik pesantren. Akhirnya, kalau di sini si Iman lagi bekerja. Kalau pas on the spot, Iman ini juga kalah dia. Karena Iman lawan siapa? Nafsu. Iman lawan siapa? Setan. Iman kadang-kadang kalah sama akal sehat yang dibuat-buat oleh nafsu. Akal sehat yang dibuat-buat oleh nafsu ini Pak. Dia bilang sama, sudahlah, sholat asar kan bisa sampai 5:30. Ini kan kau jual susu sapi juga buat bantu anak-anak yatim yang sekolah di rumah ini. Udah, kau lanjutkan dulu transaksi. Itu akal sehat yang dibuat oleh siapa? Siapa yang buat akal sehat? Nafsu. Tapi saya terus terang bapak-bapak sama ibu-ibu, selalu saya kalah ini. Makanya tahun 2024 saya sedang atur strategi gimana caranya nanti ini supaya apa? Bisnis, usaha, dagang kecil-kecilan yang saya jalani ini laku, tapi sholat tetap berjamaah. Jadi saya mau sahur nanti Pak, nanti saya ada telepon, saya mau coba Pak. Karena Bapak datang jam 12 kurang ini kita sholat zuhur dulu ya. Saya mau coba gitu. Kenapa? Saya mau kalahkan dulu diri saya yang rakus ini. Saya mau wiridkan dulu alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalau sudah sampai di kubur, mana yang bermanfaat? Sapi laku apa sholat zuhur? Ya, kalau lagi di sini memang begitu jawabannya. Dulu saya misalnya tuh yang tanam sayur, selalu lihatlah Pak penjual sayur. Bapak pernah lihat nggak penjual sayur? Pernah lihat nggak? Jam berapa dia siap-siap? Tadi jam 2 pagi atau jam 1 pagi. Pernah lihat nggak? Pasar Ciputat, saya sering lihat. Tahu pasar Ciputat? Jam 1 mereka siap-siap. Pasar Ciputat sesudahnya lagi pacarnya cuma bisa Kalimantan itu apa? Saya pernah ngobrol-ngobrol sama mereka di situ Pak. Banyak yang beragama Islam, tapi perut ini tahu kan? Sejengkal padahal cuma. Tapi yang sejengkal ini Allahu Akbar mengganggu kehidupan kita. Rela kita berjuang pagi-pagi harus udah beres-beres sama semua demi beberapa rupiah saja. Coba kita bilang tahajud yuk jam 1 udah siap-siap alasannya ngantuk lah capek. Inilah yang kita muhasabahkan. Kita muhasabah nilai diri kita sendiri.
Karena gini Pak, kalau orang lain nanti yang nilai kita nggak fair. Ayo kita nilai diri kita sendiri. Udah bikin nilainya, komitmenlah kita, berjanjilah kita, akan kita roboh lagi. Karena sabda Nabi Muhammad SAW yang sangat terkenal sekali dan sering kita dengar di akhir tahun. Apa itu? Bila seseorang hari ini sama dengan kemarin, maka dia apa? Rugi. Bila lebih buruk dari kemarin, apa namanya? Celaka. Kita ini harus lebih baik dari kemarin, baru kita aflah, beruntung. Kalau sama rugi, orang yang usaha tahu betul, orang yang kerja tahu betul. Kalau hari ini sama kita sama kemarin, rugi kita. Ini yang kita nak ukur tahun 2023 menuju tahun 2024, kita harus lebih baik di tahun 2024. Nah, kita harus lebih baiknya ini harus detail, nggak boleh baik gitu aja, nggak boleh. Kita ini harus mulai detail, harus bikin targetnya 2024 itu apa? Sholat berjamaah tepat waktu. Coba dulu bikin dosa besar apa tadi? Ingat dulu dosa besar apa? Tulis. Mana yang memungkinkan betul kita tinggalkan di 2024? Tinggalkan. Kemudian ketiga tadi apa? Semua ketentuan Allah 2024 ini coba dulu pikirkan baik-baik sebelum memulai 2024. Pikirkan baik-baik. Tawakkaltu 'ala Allah. Aku serahkan diriku kepada ya Allah. Aku akan belajar ya Allah, dan bantu aku ya Allah bahwa seluruh ketentuan yang akan kujalani di 2024 mampu kuterima dengan baik. Nah, kalau ini berhasil, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lakukan Allahu Akbar. Kita ini termasuk orang yang berhasil. Kita ini termasuk orang yang disayang oleh Allah. Jadi termasuk orang yang disayang oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kalau kita berhasil terus 2024, 2025 sampai akhirnya Allah cabut nyawa kita nanti jadi orang yang berhasil menjadi lebih baik terus, lebih baik terus, lebih baik terus, husnul khatimah. Makanya saya ngajaknya tadi jangan yang terlalu sulit-sulit. Ya, saya ulangi lagi, sholat lima waktu, dosa-dosa tinggalkan, kemudian apa? Ketentuan-ketentuan Allah yang akan kita lewati di tahun 2024 nanti, belajarlah menerimanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, tentu gini ya, walau saya bilang tadi harus mengutamakan ibadah dibandingkan dagang, dibandingkan mencari nafkah. Apalagi tadi kalau Bapak ingat, imam kita tadi baca ayat apa? Rijalun la tulhihum apa ayat, lupa saya. Yang kira-kira artinya ada orang laki-laki yang harta perdagangan tidak menyibukkan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti nanti ibadah terus nggak cari rezeki, itu salah juga ya Pak ya. Kita tetap cari rezeki, kita tetap usaha, kita tetap bekerja, kita harus cari nafkah. Tapi dalam proses mencari nafkah kita itu, kita tidak meninggalkan perintah Allah dan Rasul. Bapak, ibu-ibu yang saya muliakan. Kemudian saya mengajak di tahun 2024 nanti, setiap pagi dan setiap kita mau tidur, nih coba bapak-bapak ibu-ibu bersama saya nih. Setiap mau tidur, tolong dulu jangan lupa berdoa. Coba jawab di hati masing-masing. Jawab di hati masing-masing. Seberapa disiplin kita membaca doa sebelum tidur? Jawab di masing-masing.
Doanya apa? Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Itu saja. Coba lihat masing-masing ya. Seberapa disiplin kita mengamalkan itu. Yang kedua, bangun tidur. Kutanya dulu, jawab di hati masing-masing. Tadi bangun tidur, baca nggak Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Atau bangun, ke toilet, mandi, siap-siap berangkat kembali, lupa doanya. Jawab di hati aja, jawab di hati aja, jawab di hati aja. Kenapa saya ngajak begini dulu? Karena ada rahasia besar dari Allah dan Rasulnya. Karena Allah dan Rasulnya kita ini Pak, nggak memerintahkan sesuatu, mau itu namanya wajib, mau itu namanya sunnah, pasti punya rahasia besar. Gini, Bapak Ibu, kalau tidak masih dalam konteks muhasabah, ini kan muhasabah tahunan yang baru saya ucapkan. Ini tahun 2004 lagi saya mengajak kita muhasabah harian. Kalau kita sebagai muslim yang baik, sebelum tidur teringat Bismillahirrahmanirrahim. Disiplin. Saya nggak mau dulu bilang ada doa ini, kan kadang-kadang saking semangatnya diajarkan semua doanya, ada baca ini. Enggak, saya mengajak ibu bapak Bismillahirrahmanirrahim ahya wa bismika amut. Dan paham artinya. Tahu artinya itu apa? Dengan namamu ya Allah, aku ahya, aku hidup. Tadinya aku hidup seharian dengan nama Allah. Wa bismika amut. Dan aku mau mati ini sekarang. Karena tidur itu adalah mati yang sebentar. Dengan namamu juga aku mati. Kalau ibu dan bapak kita semua, adik-adik sekalian, adik-adik santrinya, terbiasa disiplin betul-betul mengamalkannya dan memahami artinya, ini muhasabah yang luar biasa. Kenapa? Karena gini bapak-bapak ibu, ketika seorang disiplin dan sadar Bismillahirrahmanirrahim ahya, pas mau tidur dia Bismillahirrahmanirrahim ahya, dia dari pagi dia ingat, ya Allah, tadi jam 9 aku melanggar namamu ya Allah, padahal ini aku bilang aku hidup dengan namamu. Tadi jam 11 ada cewek cantik kulirik sampai kugoda. Tadi jam berapa kalau ibu bapak ganteng banget tuh cowok ya. Nah, betul kan? Tuh. Tapi kalau setan mudah kita supaya nggak ingat baca doa itu. Karena orang yang ingat dan disiplin baca doa ini dan paham maknanya, dia akan melakukan muhasabah harian. Bismillahirrahmanirrahim ahya. Dengan namamu aku hidup. Kalau dengan namamu aku hidup, berarti yang kita bilang tadi, sholat dosa besar ketentuan Allah seharian itu akan termuhasabah, terhitung dengan baik di kepala kita. Mungkin gini nanti, kalau yang belum terbiasa, enggak langsung otomatis muhasabah hidup di kepala. Makanya saya bilang tadi, disiplin enggak kita? Disiplin terus. Karena kedisiplinan yang mampu membawa itu ke alam bawah sadar kita. Ibarat cerita, kita lihat Bapak Ibu ya, jatuhan air atap kita jatuh ke lantai yang sudah kita temboknya akan lama-lama apa? Bocor. Padahal batu, padahal semen yang sudah bagus. Dan yang membuat yang ada situ namanya apa? Air. Si muhasabah harian yang saya inginkan tadi, baca doa Bismillahirrahmanirrahim bismika amut. Mungkin yang belum terbiasa nanti malam dia tidur, sama kayaknya bohong, gak kebayang sama saya. Tapi sabar, terus, lawan terus. Tapi yang penting ingat dulu disiplin. Mungkin nanti di bulan Maret tahun 2024 mulai itu Pak. Bismillahirrahmanirrahim bismika. Teringat kita Allah SWT. Akhirnya karena teringat sesuatu yang salah, dia tertidur dengan astagfirullahaladzim. Itu setan menangis meronta-ronta. Kenapa? Karena menjelang tidurnya, yang tadi dia punya dosa apa, menjelang tidur dia istighfar betul-betul kepada Allah SWT. Akhirnya malaikat raqib mengampuni dosanya. Itu setan. Bulan April ya, Bapak Ibu,
nggak dikasih jeda lagi. Baru baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah langsung tidur. Siapa di sini yang ngalamin kalau mau tidur harus nonton dulu? Siapa ini? Baca status WhatsApp dulu, apa itu karena lupa Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya dia tidur bersama handphone. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sayangnya virus ini mengena ke semua orang. Apalagi dia udah punya Netflix di handphonenya. Tahu Netflix ya bapak-bapak ya? Udah. Akhirnya kan dia handphonenya nyala, dia tidur. Itu setan girak itu kampung. Giraklah setan berhasil dia. Laporan tuh setan sama Inggris. Closing dong gimana? Kasih salam. Alhamdulillah dia tidur nonton Netflix. Bos katanya, bagus, kerja bagus. Besok bikin lagi begitu. Gitu sih setan itu. Ya. Karena sambil nonton Netflix udah nggak mungkin tahajud. Sholat subuhnya kenapa? Telat. As-sholatu khairum minan naum. Dia masih terbawa mimpi untuk di Netflixnya. Bangun-bangun setengah 6 baru sholat. Lupa pula baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kalau kita aktif baca dua ini, maka muhasabah tahun ini pelengkap pemerintah. Atau muhasabah tahun ini benar-benar meresap di jiwa. Tapi karena kita lupa atau ada yang ingat tapi tidak paham maknanya, Bismillahirrahmanirrahim ahya, dengan nama aku hidup ya Allah. Wah itu mahal itu Pak. Wa bismika amut, dan dengan nama aku mati. Bangun, alhamdulillahilladzi, terima kasih ya Allah engkau hidupkan aku. Lihat baik-baik. Kau berterima kasih karena Allah hidupkan. Maka saat hidup harus ingat apa kata Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana, sesudah kau matikan aku semalaman. Wa ilaihi nusyur, hanya kepada Allah kembali. Kalau dia ingat itu Pak, nggak nipu dia, nggak korupsi dia, nggak bohong dia, nggak berkhianat dia, nggak mencuri dia, nggak memburukan orang, dia nggak gibah, dia nggak fitnah dia. Habis alangkah apa yang kita bilang lucunya ketika anak-anak kita TK, ketika cucu kita yang TK, apa doa tidur nak? Bismikallahumma ahya, bismika amut, kata anak kita. Bapaknya lupa baca. Kita kan sering gitu ya. Karena gini ya, memang begitu ya, mantra. Kalau sudah sering didengar, jadi kurang sakti rasanya. Tahu mantra kan? Ada mantra orang Sunda, sia urai aing mangkong, kan gitu ya. Tahu nggak mantra-mantra begitu? Di Sunda ada, di Jawa ada, di Tanah Patah juga ada. Itu mantra-mantra yang dia anggap orang sakti. Saya bilang, Bismillahirrahmanirrahim ahya, Bismillah, itu mantra yang lebih hebat dari kame Dragon Ball. Atau mantranya Harry Potter kalau lagi giniin tongkat. Jadi apa gitu ya? Padahal Bismillahirrahmanirrahim itu Pak, itu Ratu Pantai Selatan Nyi Roro Kidul aja takut dia kalau kita baca itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa lagi yang kuat sakti di kata orang Indonesia? Siapa lagi sakti? Itu hilang itu semua. Tapi sayangnya belum disiplin. Ya, yang saya maksud tadi disiplin, rutin. Pokoknya sebelum tidur Bismillahirrahmanirrahim ahya wa bismika amut. Bangun tidur baca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Semoga muhasabah takwin kita tadi kita lakukan. Tapi yang lebih penting lagi,
muhasabah harian kita juga lakukan, yaitu apa? Baca doa sebelum tidur, baca juga doa pas bangun tidur, tapi maknanya dipahami. Yang singkatnya maknanya, aku tidur, aku bangun dengan namamu ya Allah. Kalau sudah begitu, insya Allah mudahkan kita menjemput hidayahnya, Allah mudahkan kita melakukan perintahnya, Allah mudahkan pula kita meninggalkan larangannya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya, semoga bermanfaat buat kita semua. Semoga kita bisa mengakhiri tahun 2023 dengan yang Allah ridha. Semoga bisa kita menjalani tahun 2024 juga dengan Allah ridha. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, terima kasih Ustaz atas kajian yang sore ini, dan kita diberi kesempatan kalau ada yang mau bertanya, mungkin dari ibu-ibu atau bapak-bapak ada yang mau bertanya. Satu atau dua pertanyaan. Ada boleh? Ya, ya. Ya, terima kasih. Pak Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر المجاهدين في كل مكان. وانصر المجاهدين في فلسطين يا رب العالمين. وانصر المجاهدين في أندلس يا الله يا رب العالمين. وانصر المجاهدين في يمن يا الله يا رب العالمين. وانصر المجاهدين في سوريا يا الله يا رب العالمين. وانصر المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi